perintahnya sudah jelas, menyapu kepala, tapi masih ada keraguan. Apa yang disapunya itu seluruh kepala atau bagian yang ada di kepala dari sini, atau yang dimaksud sapu di sini bagian pinggirnya aja, bagian tengahnya aja, atau bagian belakangnya aja gitu. Jika dalam memahami nas ini ada keraguan gitu, maka di poin yang kedua ini boleh bagi mujtahid untuk berijtihad gitu dalam batas memahami nas itu gitu. Dalil fikih bisa diartikan pengambilan hukum dalam Islam. Jadi hukum dalam Islam diambil dari 1 Al-Quran, 2 hadis atau sunnah, 3 ijma, 4 qiyas. Lalu sebagian ulama menambahkan, sebagian ulama menambahkan hukum dalam Islam diambil dari istihsan, istishab, atau dari adat atau urf dan yang lainnya. Tapi yang disepakati hanya 4 gitu. Yaitu pengambilan hukum dalam Islam diambil dari Quran, hadis atau sunnah, ijma, dan qiyas. Itu untuk pengambilan hukum dalam Islam. Sekarang masuk ke pengambilan hukum dalam fikih. Jadi kita bedakan dulu, ada pengambilan hukum dalam Islam, ada pengambilan hukum dalam fikih. Dan dalam pengambilan hukum dalam fikih ini, kalau melihat tulisan ini, kita akan menemukan cara para ulama dalam merumuskan hukum, cara para ulama dalam menolak atau membantah sesuatu, cara para ulama dalam atau sikapnya terhadap hukum gitu. Kita bisa menemukan hal itu. Ada 4 poin ya. Ada 4 poin. Atau biar lebih enak, kita buat contoh aja gitu. Sebenarnya sih kalau buat hukum enaknya ke ahli fatwa gitu. Kalau buat kita yang pelajar muslim ya ikut aja lah gitu. Kita buat contoh aja gitu ya. Karena saya senang musik gitu. Kita buat contoh aja. Hukum musik gitu. Hukum musik, sebagian ulama mengatakan dilarang gitu, atau haram gitu ya, atau makruh gitu. Lalu sebagian ulama mengatakan boleh gitu. Yang haram ada dalilnya gitu ya, dengan tinjauannya gitu. Langsung yang dibolehkan juga atau yang membolehkan musik juga dengan dalil dan tinjauannya gitu. Contoh tinjauannya gitu ya, diharamkan karena melekat dengan mabuk dan sebagainya gitu, dengan hal-hal yang diharamkan. Langsung yang membolehkan musik itu karena musik itu sebagai penghasilan atau sebagai sumber penghasilan. Contoh seorang pengamen gitu, atau seorang musisi gitu kan, bisa disebut musik itu sebagai profesinya gitu. Maka hukum musik itu boleh gitu. Nah, setelah ada hukum untuk musik itu, ada yang haram, ada yang boleh gitu. Maka sikap kita terhadap hukum itu bagaimana gitu. Nah, itu bisa dipelajari di sini gitu. Apa kita menjauhi itu musik, atau kita jadi penikmat
atau pemain gitu, tentunya dengan tujuan dan niat yang baik-baik gitu, kalau dibolehkan gitu. Itu untuk hukum musik. Jadi intinya ada hukum, ada sikap kita terhadap hukum gitu. Dan pastinya akan banyak sekali ketidaksepakatan gitu. Dan kita boleh tidak sepakat gitu ya. Cuman kita jangan jangan mencela gitu. Jangan mencela, jangan jangan mencela lah gitu. Nah, di sini jika hukum diambil dari nas yang tegas gitu ya, maka kita tidak boleh membantah gitu, tidak boleh menolak. Contoh hukum yang diambil dari nas yang tegas gitu. Maksud nas di sini adalah Al-Quran dan As-Sunnah gitu, atau hadis. Contohnya sholat itu wajib, zakat itu wajib, maka kita sebagai muslim tidak berhak membantahnya gitu, harus ikut aja gitu. Atau contoh lainnya, antara si penjual dan pembeli sama-sama ridho gitu, itu kan nas Al-Quran gitu. Atau hukum itu diambil dari nas yang tegas gitu, yakni ada hukum itu dan kita yakin gitu, nggak ragu-ragu gitu. Jika sudah begitu, maka kita sebagai muslim nggak berhak untuk membantahnya gitu. Dalam arti kita harus mengikuti gitu. Itu poin yang pertama. Kita bacakan aja. Poin yang pertama adalah hukum diambil dari nas yang tegas, yakni adanya dan yakin, maksudnya menunjukkan pada hukum itu. Hukum seperti ini tetap dan tidak berubah dan wajib dijalankan oleh seluruh kaum muslim. Dan tak seorang pun berhak membantahnya, seperti hukum wajib sholat dan lain-lain. Seperti kalau dalam jual beli, yaitu wajib antara si penjual dan si pembeli sama-sama ridho. Itu yang pertama. Yang kedua, hukum diambil dari nas yang tidak yakin. Maksudnya tidak yakin terhadap hukum-hukum itu. Dalam hal seperti ini, maka boleh bagi mujtahid untuk berijtihad dalam batas memahami nas itu. Maksudnya hukumnya sudah ada wajib, tapi dalam memahami nas ayat atau hadisnya kita masih ragu-ragu gitu. Contoh, kalau dalam wudu kan ada ayat apa itu, wamsahu biru'usikum. Nah, wamsahu biru'usikum, dan sapulah kepalamu. Maksudnya, dan sapulah kepalamu. Perintahnya sudah jelas, menyapu kepala, tapi masih ada keraguan. Apa yang disapunya itu seluruh kepala atau bagian yang ada di kepala dari sini, atau yang dimaksud sapu di sini bagian pinggirnya aja, bagian tengahnya aja, atau bagian belakangnya aja gitu. Jika dalam memahami nas ini ada keraguan gitu, maka di poin yang kedua ini boleh bagi mujtahid untuk berijtihad gitu dalam batas memahami nas itu gitu. Maksudnya
boleh bagi mujtahid untuk mewujudkan atau menguatkan salah satu hukum jika sudah ada hukum ijtihadnya, atau mengeluarkan hukum tapi dalam batas memahami nas tersebut gitu, ayat atau hadis tersebut gitu. Jadi di poin kedua ini ulama boleh berijtihad pada hal yang belum jelas gitu. Tapi kalau untuk perkara yang sudah jelas hukumnya, seperti sholat itu wajib, maka tidak boleh mengeluarkan lagi pendapat hukum gitu, gak boleh. Itu untuk yang kedua. Yang ketiga, hukum yang tidak ada nas baik secara qot'i, pasti, atau secara doni sangkaan, tapi pada salah satu masalah telah sepakat ijma mujtahidin, umpama tidak ada ayat, tidak ada hadis, tapi ulama berijma, seperti kesepakatan ulama tentang 1/6 bagi kakek dalam hal waris. Jadi maksudnya begini, di poin pertama, pengambilan hukum dalam fikih itu diambil dari nas yang tegas gitu, ada dan kita yakin. Di poin yang kedua, hukum diambil dari nas yang kita masih ragu-ragu, sehingga boleh para mujtahid menguatkan gitu, menguatkan atau memberi ijtihad dalam batas memahami nas itu, atau dalam batas memahami ayat dan hadis itu gitu. Lalu di yang ketiga, hukum itu diambil dari tidak ada nas baik qot'i anu pasti, atau tidak ada nas secara sangkaan, tapi pada salah satu masalah telah sepakat ijma mujtahidin, umpama tidak ada ayat, tidak ada hadis, tapi ulama berijma gitu terhadap perkara tentang waris, yaitu tentang pembagian 1/6 bagi kakek gitu. Karena tak ada ayat, tak ada hadis, jadi ulama berijma tentang hal itu. Maksudnya di poin yang ketiga ini kita sebagai pelajar muslimah ikut aja gitu ya ke mujtahid gitu, atau ikut madhab gitu, atau mengambil dari salah satu madhab gitu. Itu yang ketiga. Yang keempat, hukum tidak dari nas baik qot'i maupun doni, dan tidak ada pula kesepakatan mujtahid dan ijma ulama. Hukum seperti ini adalah buah dari pendapat salah seorang mujtahid sesuai akal pikiran dan kaidah di lingkungannya masing-masing di waktu terjadi peristiwa itu. Hukum seperti ini tidak tetap, mungkin berubah sesuai berubahnya keadaan dengan tinjauan masing-masing. Maka mujtahid di masa itu berhak membantah dan meletakkan hukum yang lain, sebagaimana mujtahid yang pertama telah menetapkan hukum sebelumnya. Dalam arti setiap mujtahid bisa meninjau dan menetapkan hukum berdasarkan tinjauannya setelah diselidiki dan diteliti kembali pokok-pokok masalahnya. Dan ijtihad seperti ini tidak wajib dijalankan oleh setiap muslim, dalam arti hanya wajib bagi mujtahid itu sendiri dan bagi orang yang meminta fatwa kepadanya. Mungkin bisa dipahami gitu ya bahasanya, atau singkatnya kita gini aja, kita ikut aja bermadhab gitu, bermadhab, atau bagi para pelajar ya kita ikut aja gurunya gitu, ikut juga aturan yang ada di lingkungannya. Tapi jika melanggar dari
nas gitu ya, dari Al-Quran dan hadis, dari ijma dan kias, maka kita bisa menolak atau membantah gitu, karena sumbernya Al-Quran, hadis, ijma, kias gitu. Lalu apa itu kias? Ada yang nangis. Kias adalah menetapkan suatu hukum yang belum ada hukumnya kepada sesuatu yang sudah ada hukumnya. Lalu kias ya, menetapkan suatu yang belum ada hukumnya kepada sesuatu yang sudah ada hukumnya. Melihat titik persamaan. Itu kias. Jadi dalil fikih ini 1 Al-Quran, 2 hadis atau sunnah, 3 ijma, mujtahidin, 4 qiyas. Jadi 4 sumber hukum gitu ya. Al-Quran, apa itu Al-Quran? Al-Quran adalah kalam Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad gitu. Dan diantara fungsinya adalah sebagai petunjuk bagi manusia dan juga sumber hukum agama Islam. Itu bisa dilihat di ayat An-Nisa, kalau nggak salah udah dipisahin An-Nisa. Kita baca aja ayatnya. Al-Quran sebagai sumber pokok ajaran Islam. Jika teman-teman ada mushafnya, atau nanti kita tulis di pinggir aja gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq litahkuma bainan nasi bima arakallah wala taqul lil khainina khasima. Artinya, sungguh kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad membawa kebenaran, agar engkau mengadili antara manusia dengan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu, dan janganlah engkau menjadi penentang, dalam kurung, orang yang tidak bersalah, karena membela orang yang berkhianat. Penjelasan tentang ayat ini bisa oleh para guru-guru atau oleh siapa aja gitu ya. Itu surat An-Nisa ayat 105. Jadi dalil untuk sumber hukum Islam itu Al-Quran. Yang kedua, dalil fikih ini diambil dari hadis atau sunnah, yaitu perkataan, perbuatan, atau ketetapan, atau persetujuan dari Nabi Muhammad gitu. Itu juga jadi sumber hukum Islam gitu. Yang kedua hadis. Yang ketiga, ijma mujtahidin. Ijma mujtahidin adalah kesepakatan para mujtahid. Mujtahid itu ahli hukum Islam. Mungkin teman-teman juga sebagian ada yang bertanya, apa itu mujtahid gitu. Mujtahid ialah ulama ahli hukum Islam yang mengeluarkan pendapat hukum gitu, atau disebut ijtihad gitu. Itu ijma mujtahidin. Yang satu. Lalu yang keempatnya, qiyas. Qiyas adalah menetapkan sesuatu yang belum ada hukumnya kepada sesuatu yang sudah ada hukumnya, melihat titik persamaannya. Contoh, hukum ganja nggak ada di Quran gitu, nggak tertulis maksudnya gitu. Tapi hukum tentang khamar ada di Quran. Nah, karena ganja dan khamar sama-sama memabukkan, dan karena hukum khamar haram dan memabukkan, maka hukum ganja juga
sama haram, karena persamaannya adalah memabukkan gitu. Itu untuk kias. Jadi sumber hukum Al-Quran, dalil fikih diambil dari Al-Quran, hadis, ijma, dan kias. Itu yang disepakati. Kita bacakan dulu tentang pengambilan hukum jika diurutkan gitu. Jadi di zaman Nabi, zaman Nabi, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Jadi 23 tahun. Langsung zaman sahabat. Zaman sahabat berakhir tahun 100 Hijriah. Masuk zaman tabi'in, zaman tabi'in. Dan masuk juga madhab Hanafi gitu. Meninggal tahun 150 Hijriah gitu. Sekarang zaman madhab. Di sini tertulis madhab adalah hukum yang didapat seseorang dengan ijtihadnya. Sementara ijtihad adalah mengeluarkan hukum. Dan madhab bukan hanya 4, sangat banyak gitu. Cuman mujtahid mutlak 4 orang ini gitu. Kita masuk ke madhab Hanafi atau Imam Abu Hanifah. Penyusun madhab Hanafi adalah Imam Abu Hanifah, lahir 80 Hijriah, meninggal di Baghdad tahun 150 Hijriah. Belajar di Kufah atau Irak. Langsung di Baghdad menyusun madhabnya. Beliau atau Imam Abu Hanifah pandai mengistinbatkan hukum. Istinbat adalah mengeluarkan atau mengambil hukum dari Al-Quran dan hadis atau sunnah. Itu Imam Abu Hanifah. Yang kedua, madhab Maliki atau Imam Malik bin Anas, lahir 93 Hijriah, wafat 179 Hijriah. Belajar di Madinah, beliau belajar Muwatta. Muwatta adalah kitab hadis paling tua. Saya belum lihat kitab ini gitu. Kita baca aja lagi. Beliau, Imam Malik bin Anas, sangat berpengaruh di kawasan Hijaz. Hijaz itu Mekah Madinah. Langsung murid yang terkenal dari Imam Malik bin Anas adalah Imam Syafi'i. Itu madhab Maliki. Nah, sekarang madhab Syafi'i. Nama penyusun madhab ini adalah Muhammad bin Idris bin Syafi'i, keturunan Quraisy. Dilahirkan di Gaza, Palestina tahun 150. Wafat 204 Hijriah di Mesir. Beliau dapat menyusun pendapat Qadim atau pendapat lama ketika di Irak, dan menyusun pendapat baru atau Jadid ketika di Mesir. Imam Syafi'i. Keempat, madhab Hambali. Nama penyusun madhab ini adalah Ahmad bin Muhammad bin Hambal. Beliau murid dari Imam Syafi'i. Langsung murid beliau atau murid Imam Hambali ini adalah diantaranya Imam Bukhari dan Imam Muslim. Riwayat hadis. Langsung ke 10 pokok sebelum mempelajari ilmu fikih. Sebelum mempelajari ilmu gitu, kita mesti tahu juga hal ini gitu ya. 10 pokok yang ini gitu. 1. Had atau ta'rifnya. Ta'rifnya, fikih artinya paham atau pengertian. Sedangkan menurut istilah adalah ilmu untuk mengetahui hukum-hukum syara yang pada perbuatan anggota diambil dari dalil yang terperinci. Itu untuk had. Langsung yang kedua, yang mengaturnya adalah Nabi.
Nabi Muhammad. Lalu yang menyusunnya seperti sekarang adalah Imam Abu Hanifah. Langsung namanya adalah ilmu fikih, nisbatnya adalah ilmu untuk mengetahui perbedaan hukum agama dan ilmu-ilmu yang lain. Maudhu'nya atau tempat berlaku ilmu fikih adalah pada perbuatan yang mungkin mengakibatkan hukum yang 5, yaitu wajib, sunnah, makruh, mubah, haram. Langsung hukum belajar fikih adalah wajib ain untuk mengetahui yang sah dan tidak sah. Selebihnya atau lain daripada itu adalah fardu kifayah. Langsung tujuan belajar fikih, tujuan mengetahui ilmu fikih atau buah dari mengamalkan ilmu fikih dan mengetahui ilmu fikih adalah mendapat keridhaan Allah. Kelebihannya melebihi segala ilmu. Pengambilannya dari Al-Quran, hadis atau sunnah, ijma dan qiyas. Masailnya kalimat-kalimat yang mengandung hukum langsung atau tak langsung, seperti fitrah itu wajib atau wudhu itu adalah syarat sholat.